Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Piring, buta. Allahu Akbar. Muntah-muntah keras banget. Buang. Allah ya. Allahu Akbar. Nah, Neng. Pingsan. Paling apa itu? Oh, ilallah, baru bah. Para habis ini dia. Jayas. Dia ya betul. Enggak apa-apa kan tuh? Enggak. Sapu-sapu aja itu yang anu tuh. Tahu sudah aku siapa yang cerita aku nampak aku tahu sudah itu Minum dia. mengucap dia kan lari setan tuh anjing menyalak Aku tuh mau kuat di iman. Kuat. ya Kuat dia mau selamat. Kuat. iya memang Ya Allah. Salah Pak. bahkan kau dengar di luar tuh 7,5. Berhabis ini. Allah. 7,5. yang di luar tuh menyalak Yes. Lari apa tadi tuh? betul banget di luar setan lari yang disebutnya Allah Akbar bang Aku baru. Baru dibalik. Baru dimasuknya lagi. Baru Baru dibaliknya lagi. tadi. Baru dibaliknya. Jantamnya lagi. Baru dibaliknya. berkeliaran di Nah, luar mengucap, di luar berkeliaran Anjing setan Naik lagi. Siapa? berkeliaran Baru dia balik di gadai. Menyambung lagi. Nyambung lagi. Welcome to Joglo Stories. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita masih diberi kesehatan lahir maupun kenikmatan batin. Dan tidak lupa salawat salam kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi akhir zaman, Nabi pemungkas, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hal di dunia ini yang tidak pernah kita ketahui apa dan kapan itu terjadi. Maka itu di sini di Joglo Stories kembali lagi dengan saya, dengan Kang Acung akan mengupas tuntas tentang hal-hal misteri, mistis ataupun mitos-mitos yang beredar atau yang sering diperbincangkan oleh di kalangan masyarakat. Seperti biasa di kesempatan kali ini saya datang lagi seorang narasumber yang mana beliau adalah seorang wanita yang pastinya cantik dan pemberani. Sebelum lanjut ke materinya, seperti biasa, saya Kang Acung dengan sangat rendah hati akan selalu minta dukungan kepada teman-teman, sahabat dimanapun kalian berada untuk selalu dukung channel Joglo Stories ini dengan cara like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula aktifkan juga lonceng notifikasinya agar para sahabat, para dulur, teman-teman dimanapun kalian berada tidak ketinggalan dengan video-video atau cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru bergabung di Joglo Stories ini, saya ucapkan selamat bergabung. Mudah-mudahan kalian tetap terhibur dan pastinya dukung terus Joglo Stories. Tanpa banyak basa-basi dan tidak butuh waktu lama, kita langsung ke materinya. Simak terus. Oke, seperti pada awal yang saya katakan tadi, bahwa di kesempatan kali ini saya kedatangan lagi narasumber yang mana beliau adalah seorang wanita yang mana teman-teman ntar bisa komen lagi terus di bawah. Kita langsung kenalkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh dikenalkan sama teman-teman kita di luar sana? Halo, nama aku Tiara. Sobat Tom, Ya. masih ada? Enggak. Mantap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sama Tiara ya mungkin ya. Tiara yang mana sudah mau bergabung di Joglo Stories atau mau berpartisipasi di Joglo Stories ini. Lanjutnya kalau boleh saya tahu nih, dengan maksud tujuan apa datang ke studio Joglo Stories ini? Jadi kedatangan Tiara ke sini mau nanyain sesuatu ke Kang Acung. Boleh kalau boleh tahu siap. Awal cerita teman saya pacaran. Nah, putus gara-gara hal sepele. Cowok gak terima keputusan teman saya. Oke. Setelah kejadian itu, teman saya ngalamin sakit-sakitan, tapi sakit-sakitannya itu gak wajar.
Kalau boleh tahu nih, sakit yang nggak wajar seperti bagaimana nih? Ya kan diperiksa ke dokter. Iya. Ternyata gak ada gejala apa-apa. Hmm. Kalau secara medis ada Oke, yang oke. menganjurkan Mm-mm. ke tabib atau ke ustadz. Iya. Nah, dibawalah ke sana sama orang tuanya. Mm-mm. Kata ustadz setelah cek hasilnya, Iya. teman saya korban santet. Hmm. Korban santet. Oke, oke. Terus di sini yang ingin tadi Tiara kan tujuan ke sini kan ingin yang ada Ada ingin yang ingin ditanyakan. Iya, gitu. Apa itu kalau boleh tahu? Sebenarnya apakah benar santet itu ada? Oke. Untuk pertanyaan Tiara ya, apakah benar santet itu ada? Oke. Di sini saya jawab dengan sedikit pengetahuan saya juga ya. Santet apakah benar itu ada? Real saya jawab di sini ada, karena ilmu santet ini juga adalah salah satu ilmu warisan budaya dari negara kita. Jadi maka di sini ilmu santet itu apakah ada? Ya, benar. Saya jawab real ada. Seperti Gitu. iya, Ternyata emang benar ada santet itu. ada real. Karena ilmu santet itu juga adalah salah satu warisan dari leluhur budaya kita. Iya. Bisa dijelaskan sebenarnya apa itu ilmu santet? Oke. Di sini juga sedikit saya jelaskan dengan kemampuan sedikit saya. Ilmu santet itu adalah salah satu bentuk ilmu penyerangan dari jarak jauh, yang mana memakai alat-alat tertentu yang khususnya benda mati. Seperti itu. Jadi kalau untuk pertanyaan yang barusan, saya jawab real bahwa ilmu santet itu adalah salah satu bentuk ilmu penyerangan jarak jauh yang menggunakan alat-alat tertentu. Seperti itu, khususnya benda mati alat-alat itu. Iya. Seperti itu. Kalau benda mati itu seperti apa? Kalau saya lihat di film-film kayak pakai pisau kayak gitu. Oke. Maksudnya ini benda mati yang ditanyakan ini alat untuk dibikin Iya. apa ya, metode santet ini ya? Iya. Oke. Di sini untuk alat-alat yang bisa digunakan untuk ilmu santet ini sangat banyak banget. Mungkin ya sedikit saya jelaskan. Di situ mungkin ada bisa digunakan paku, bisa jarum, bisa juga rambut, bisa juga kawat, beling, atau pokoknya benda mati. Benda mati itu bisa dibikin untuk mencelakakan korban. Berbahaya juga ya? Kalau untuk berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Karena yang namanya santet ini sendiri susah untuk kita susah untuk kita hadang dengan secara lahir, gitu. Iya. Ya. Ngeri juga ya. Lumayan ngeri juga sih Iya. sebenarnya. Boleh? Alat-alat yang barusan Kang Acung bilang itu dipakai ke badan atau gimana? Ya, pada umumnya yang namanya santet itu yang saya katakan tadi ya, bahwasanya satu bentuk ilmu penyerangan jarak jauh yang menggunakan alat-alat khususnya benda mati. Ya, pastinya kalau untuk menyerang korban, ya pasti masuk ke dalam badan. Kalau nggak masuk, sasaran nggak bakal sakit karena nggak masuk. Justru di sini malah karena masuk ke badan, sasaran jadi sakit. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Kalau boleh tahu, Boleh. macam-macam santet itu ada berapa macam? Kalau untuk santet sendiri ya, pertanyaan ada berapa macam? Di sini sangat banyak sih, karena
budaya kita ini sangat luas ya, banyak banget budaya kita itu. Nah, biasanya di setiap budaya masing-masing itu mempunyai ciri khas ilmu santet ini sendiri. Kayak misalnya di Banyuwangi bisa dibilang ada ciri khas santet Banyuwangi. Kayak di Kalimantan punya ciri khas santet Kuyang. Ya, ada yang di suku Sunda itu di Baduy. Di Baduy itu bisa dibilang ilmu santet Baduy ya, kayak gitu. Itu masih banyak banget. Masih banget. Ada yang ilmu santet parasit, banyak banget. Dan nggak mungkin disebutin satu-satu ya, karena mungkin budaya kita yang mungkin di situ kaya, di situ makanya banyak banget. Dan sakitnya pun berbeda. Kayak sakit ilmu santet misal ciri khas ini kayak ciri khas Kuyang gitu ya, beda. Kalau ciri khas Kuyang biasanya menyerang, dia tidak langsung meninggal tapi hilang kesadaran atau gila dulu sampai biasanya itu meninggal. Ada juga yang santetnya yang dari suku Baduy misalkan atau parasit. Nah, di situ santetnya bukan langsung meninggal juga, bukan, tapi di sini dia seolah-olah meninggalnya itu karena kecelakaan. Jadi meninggalnya itu santet kecelakaan, seperti itu. Aku kira satu jenis doang karena sering ditayangin di film-film mas, satu cara doang kayak gitu. Bukan. Kalau untuk santet ini sangat banyak di negara kita karena budaya kita ini sangat kaya ya. Kayak termaksud ilmu santet ini juga salah satu ilmu warisan leluhur dari budaya kita sendiri. Makanya yang di film-film itu yang disebut suka ditayang-tayang biasanya itu cuma cara dan alat-alat yang digunakan untuk santet seperti itu. Jadi bukan itulah jenis ilmu santet itu, bukan begitu, bukan seperti itu. Mungkin masih ada? Iya. Boleh. Bisa dilihat enggak ciri-ciri orang yang terkena santet? Kalau untuk pertanyaan ciri-ciri orang yang terkena santet, oke. Di sini saya sedikit menjawab dengan sedikit pengetahuan ya. Iya. Ciri-ciri orang yang terkena santet itu untuk secara lahir tidak bisa kita melihat dengan secara lahir. Karena ilmu santet ini adalah proses ilmu gaib, penyerangannya jarak jauh. Makanya gaib tidak akan bisa dengan kita lihat dengan secara lahir. Tapi kalau untuk secara batin atau untuk secara orang yang mempunyai kemampuan yang mumpuni, atau itu juga dengan izin Allah semata dengan satu keimanan, insya Allah itu bisa terlihat. Karena ya tidak menutup kemungkinan yang namanya dengan izin Allah semata pasti akan terjadi. Makanya temen Tiara ketika dicek ke dokter gak ada gejala apa-apa, tapi ketika ke Ustadz langsung bisa menyimpulkan dia korban santet. Ya itulah yang saya katakan tadi bahwa ilmu santet ini atau orang yang terkena santet ini tidak akan bisa dilihat dengan secara lahir, apalagi dicek dengan ilmu medis tidak akan bisa kedeteksi karena jalurnya pun sangat beda. Karena santet ini salah satu ilmu bisa dibilang gaib ya gitu ya. Nah kalau ilmu kedokteran itu bisa dibilang ilmu medis kayaknya, makanya tidak akan nyambung ke sananya gitu. Kecuali dengan satu keimanan dengan izin Allah, insya Allah bisa kedeteksi seperti itu. Yang pastinya orang yang nyantet itu dukun ya? Kalau itu sih udah pasti, karena cuma orang-orang tertentu yang kayak begitu yang bisa melakukan itu. Nah yang ngebantu si dukun buat masukin kayak alat silet kayak gitu, itu apa? Jin atau apa sih? Penasaran? Kalau yang pastinya yang melakukan itu udah pasti bisa dibilang orang-orang yang mempunyai kemampuan ya. Dan itu juga bukan dia sendiri yang bekerja, tapi dia sendiri juga dibantu oleh makhluk yang namanya jin juga. Dia nggak bisa bertindak apapun karena yang ngebantu dia itu makhluk jin atau makhluk lain yang tepatnya itu. Apakah benar orang yang terkena santet itu
di waktu-waktu tertentu? Oke. Kalau kita lihat yang mana pada umumnya orang yang terkena santet itu memang pada waktu-waktu tertentu dia akan merasakan sakit. Jadi maksudnya seperti gini. Dia tidak setiap satu hari itu sakit terus, tidak. Tapi kadang bisa juga jam 12 siang ataupun habis maghrib ataupun tengah malam jam 12. Nah, itu pun sakitnya beragam. Maksudnya bukan sakit perut aja, bukan sakit ini. Yang biasanya orang yang terkena santet itu biasanya yang kita yang bisa kita deteksi itu biasanya sakitnya itu berawal dari belakang sini. Dari belakang kalau bilang walikat. Di situ langsung naik ke dada. Begitu dada ke perut, langsung ke kepala. Dan badan merasa lemas, tidak berdaya, dan bawaannya tiap hari malas. Tidak mau berbuat apa-apa. Nah, itu orang yang terkena santet. Makanya di sini kalau untuk pertanyaan tadi itu tidak benar kalau orang terkena santet itu satu hari full itu dia merasakan sakit, tidak. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang mana dia merasakan sakit yang luar biasa. Misalnya yang tadi saya katakan jam 12 atau habis maghrib atau habis isya, bisa jam 12 malam. Nah, seperti itu. Jadi nggak sehari itu dia sakit, enggak. Kang Acung, Boleh? Apakah orang yang terkena santet itu bisa dipastikan meninggal atau ada yang bisa sembuh? Oke. Juga. Ini pertanyaan bagus ya. Apakah orang yang terkena santet ini apakah dipastikan meninggal atau bisa disembuhkan? Maksudnya itu ya? Iya. Oke. Orang yang terkena santet intinya begini, meninggal itu takdir ya. Iya. Meninggal itu takdir. Jadi untuk pertanyaan apakah orang yang terkena santet ini dipastikan harus meninggal gitu. Nah, di sini tidak harus. Karena santet ini sebenarnya membuat orang merasa sakitnya aja. Merasa sakit atau bisa dibilang menyakiti seseorang. Tapi kalau untuk meninggalnya ini urusan takdir. Jadi untuk ukuran santet tidak harus meninggal. Jadi intinya sakit. Untuk meninggal itu urusan takdir. Dan apakah bisa disembuhkan? Kalau untuk ukuran santet bisa sangat disembuhkan. Karena tidak ada penyakit yang tidak akan bisa disembuhkan. Bukan begitu. Kalau untuk sakit-sakitan kayak gitu bisa sampai berapa hari atau berapa bulan atau ada yang bertahun-tahun? Itu tergantung dari tergantung dari cara bagaimana kita ikhtiar untuk mencari kesembuhan itu sendiri. Ya, emang kalau kita berhale-hale atau istilahnya kita abaikan, ya seumur hidup kita bisa mengangkut sakit itu. Iya, sakit-sakitan. Tapi ketika kita ikhtiar, yaitu saya katakan tadi, penyakit mana yang nggak bisa disembuhkan? Semua penyakit bisa disembuhkan, tergantung dari kita. Bagaimana cara kita untuk ikhtiar untuk mencari kesembuhan itu sendiri. Iya, harus seperti dibarengi itu. doa ya. Pastinya itu mah minta perlindungan juga sama Yang Maha Kuasa itu ya. Iya. Mungkin ada lagi? Iya, ada. Boleh? Ada penangkal nggak buat ilmu santet itu? Kalau untuk penangkal ya, di sini istilahnya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tidak ada obat, tidak ada penangkal yang hebat selain Allah Subhanahu. Ya, itu. Iya. Nah, yang kedua berbanyak sholawat, pasti itu. Iya. Insya Allah dari riwayat para ulama mengajarkan juga ketika kita banyak bersholawat, mendekatkan diri kepada Allah, maka insya Allah kita terlindung dari hal-hal yang istilahnya bisa mencelakakan diri kita. Iya. Seperti itu. Oh, pantesan ya.
yang tadi dibilang Kang Acung, kerasanya tuh di waktu-waktu tertentu. Hmm. Seperti teman saya juga, sehabis Isya kerasa Iya. kayak ya perut pindah-pindah aja gitu sakitnya teh. Kadang perut, punggung, kepala pusing, ya aneh aja gitu. Ya itulah yang saya katakan tadi bahwa untuk ilmu santet ini tidak sehari itu dia merasakan sakit, bukan begitu. Tapi ada waktu-waktu tertentu yang mana orang atau korban yang kena santet ini merasakan sakit. Kayak yang tadi saya katakan siang jam tertentu, malam jam tertentu sampai jam tertentu gitu. Dan sakitnya ini bisa dibilang aneh. Kenapa bisa dibilang aneh? Karena sakitnya nggak wajar. Yang pertama dibilang nggak wajar, tidak bisa dideteksi sama pihak medis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam waktu tertentu itu sakitnya bisa pindah-pindah dan sakitnya pun beda dari sakit-sakitnya yang pada umumnya. Iya. Kayak seperti itu. Karena udah sampai nangis teman saya juga. Oh gitu. Nangis karena kesakitan. Kasihan juga ya. Iya. Terus sekarang kondisi temannya gimana? Udah baik-baik aja sih. Oh, Setelah diobati ke Ustadz. Alhamdulillah Iya. ya. Syukur alhamdulillah. Ya mungkin ada pertanyaan lagi? Udah sih pertanyaan mah. Cuman ya ngeri juga gitu santet. Oke. Ya emang ngeri juga sih. Iya. Jadi ya itulah saya katakan tadi bahwa biar kita selamat atau terhindar dari kayak gitu, kita jangan pernah takut yang namanya santet selagi kita masih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan satu, ingat, rajin untuk berselawat. Tiara kira santet itu udah gak ada karena udah zaman modern lah gini. Oke. Ternyata masih ada juga banyak. Masih banyak ya. Iya. Karena ya itu saya katakan tadi bahwa santet itu adalah satu ilmu warisan leluhur. Makanya cuma orang-orang yang tertentu yang masih membudayakan ilmu itu. Cuma emang ya hampir hilang juga. Cuma Iya. ya mungkin tidak akan bisa hilang karena mungkin itu warisan leluhur juga. Dan Iya. seperti itu. Mungkin masih ada? Udah aja segitu. Segitu aja? Iya. Siapa tahu masih ada, insya Allah bisa kita jabarkan lagi. Iya. Jadi gini, untuk teman-teman yang di luar sana, bahwa ada banyak cara orang untuk melukai seseorang dengan cara-cara tertentu. Itu karena dari segi keimanan yang sangat lemah. Maka dari itu, di sini perbanyaklah kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbanyaklah sholawat agar kita niscaya tidak akan kena dengan yang namanya hal-hal yang membahayakan diri kita. Insya Allah pertolongan Allah sangat munajat. Masih ada? Enggak, cukup. Cukup sekian? Ya, Oke, mungkin cukup sekian dari kami Joglo Stories. Saya Kang Acung. Saya Tiara. Dan jangan lupa buat teman-teman, sedikit lagi saya ingatkan bahwasanya terus dukung channel ini dengan cara like, comment, And subscribe. and Subscribe. share sebanyak-banyaknya. Iya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.